gitu? Ya mudah, kita harus melakukan banyak hal. Misalkan gitu, anggap hal ini adalah beberapa berupa angka-angka. Oke. Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku John Bocan di channel Kucrut FM. Nah, di video kali ini saya akan meneruskan video yang kedua dari sebelumnya. Kemarin kita lebih banyak membahas tentang zona nyaman ya Bang. Zona nyaman. Nah, kan kemarin ini Bang, di video pertama kemarin aku kan sempat bertanya nih sama Bang, zona nyaman sama zona aman gitu loh Bang. Masih ingat kan? Nah, cuma kan kemarin kan zona nyaman abang kan cukup panjang gitu kan, sampai 9 tahun gitu kan. Nah, coba kalau kita teruskan di video kemarin mungkin kayaknya waktunya juga tidak mencukupi gitu kan, makanya kita bikin part keduanya. Harus nulis buku kayak. Soalnya 9 tahun cuma baru zona nyaman, belum zona amannya gitu kan. Zona nyaman itu sebaiknya memang harus lama. Karena ciri-ciri orang yang bahagia itu ya memiliki zona nyaman yang lama. Nah, makanya kan jadi ya aku masih penasaran gitu kan dengan kelanjutan cerita yang kemarin, makanya mungkin bisa dilanjutin lagi lah ceritanya tentang ya zona kemarin kan 9 tahun di ngekos gitu kan. Selama 9 tahun itu abang melakukan apa semua yang belum abang lakukan gitu kan, khususnya dalam bidang musik misalnya Bang. Mulai dari ngoprek gitar, mulai jadi soundman gitu kan. Akhirnya sampailah dulu itu banyak teman-teman yang sudah mulai percaya sama Bang bahwa Bang bisa memperbaiki gitar mereka gitu kan. Nah, terus itu kelanjutannya gimana itu? Sebenarnya hal-hal lain selain itu masih banyak ya, masih dalam ruang untuk sub bidang di dalam ya maksudnya adalah pekerjaan-pekerjaan yang lain yang bisa digunakan dalam konteks bidang musik. Jadi selain itu di tahun-tahun kira-kira 2010 ya 2010 sampai 2013 itu aku juga mulai merambah ke sebidang yang lain. bidang apa juga? Jadi waktu itu tuh masih ramai ya di setiap kampus itu anak-anak band biasanya. Sekali setahun mereka mengadakan Event gitu ya? event musik dalam bentuk festival musik. Oh, festival itu khusus mahasiswa atau umum? Macam-macam. Mereka ada yang biasa bikin secara umum pelajar dan mahasiswa, ada sesama mahasiswa saja. Jadi dalam kaitannya dengan event tersebut, aku di situ mulai diundang untuk jadi juri festival. Mulai dipercaya untuk jadi seorang juri. Juri untuk memberikan penilaian terhadap para kontestan yang kiranya akan berlaga gitu Ya, di panggung itu ya kan. Dan itu terjadi kira-kira dalam kurun waktu ya 3 tahun, 2010 sampai 2015. Jadi juri itu Iya, di beberapa kampus dan event-event lepas dari luar. Nah, justru dengan bertambahnya aktivitas tadi, terus sesuatu hal yang baru, otomatis nama kita semakin luas dikenal oleh orang. ya Semakin banyak orang yang tahu. semakin banyak orang yang tahu dengan kita dalam hal bahwa kita memiliki kompetensi tertentu gitu. Maka semakin banyak orang yang merasa punya kepentingan dengan kita. Nah, disitulah aku akhirnya menyita waktu yang sangat banyak sekali untuk dalam musik. ingin memperdalam terus berarti Ya, jadi musik. apapun menurutku yang kiranya masih berhubungan dengan musik ya itu adalah sebuah pekerjaan yang bisa kita lakukan untuk menghasilkan sesuatu, baik itu materi ataupun non materi. Nah, bedanya ketika tadi konteksnya aku sudah diundang atau dipanggil, dipercaya, ini konteksnya di sini adalah profesi jadinya.
sebuah profesi yang orang percaya bahwa ketika orang memakai jasa kita bisa profesional di dalam bidang tersebut. Ya. Artinya di situ secara secara hubungan bisnis entertain itu terjalin, karena aku ibaratnya sebagai penyedia jasa itu, dan mereka adalah klien dan aku jasaku dipakai untuk itu dan aku dibayar untuk itu selayaknya. Itu mulai menjadi profesi Sebagai tim juri. ya. Satu juga ketika aku tadi merambah di ekosistem sebagai konsumen untuk beberapa band dan kafe itu dibayar secara profesional, bayarannya profesional. Kirain biasanya kan kalau kita sebagai masih mahasiswa main program ya program thank you aja biasanya itu, gitu kan. itu kan beberapa tahun sebelumnya Ya, masih menimba ilmunya Iya, gitu iya. kan. Jadi ibaratnya ketika kita sambil belajar dan berproses tadi gitu, orang kan memperhatikan kita, terutama teman-teman dekat yang masih dengan kita dari tahun-tahun, mereka memperhatikan kita dan menilai kita, kemudian memutuskan bahwa kita ini layak nggak dipakai untuk kepentingan mereka gitu. Dan aku sudah melalui itu semua gitu. Melalui semua tahap-tahap atau fase-fase itu. Berarti ya Dari mulai dari proyek thank you gitu sampai ke proyek-proyek yang profesional memang layak dibayar. karena kan setelah layak dibayar tuh orang sudah tahu nih kinerja kita Ya, gitu betul. kan. Seperti apa kinerjanya, dari situlah baru orang bisa menghargai Ya. apa yang telah kita lakukan gitu kan. Nah, karena hal-hal seperti itu, seperti yang bilang tadi, dalam 1 kali 24 jam mungkin hanya waktu tidur aja aku tidak berhubungan dengan masalah pekerjaan di semua bidang musik tadi. Hanya waktu tidur saja. Sisanya Ya, musik semua. Ya, hanya berhubungan dengan musik saja. tapi ini bang, ini kan ibaratnya berbicara dengan keyakinan jatuhnya bang. Maksudku tuh bukan keyakinan dengan sang pencipta ya, tapi ini keyakinan terhadap bagaimana nggak semua orang yang bisa meyakini hobi itu bisa menghasilkan. Terus bagaimana abang bisa meyakini bahwa hobi yang abang senengin itu tentang musik khususnya gitu kan bisa, wah ini bisa nih, kan abang kayak dulu kemarin kan sempat ngobrol nih, saya bilang wah ini peluang baru nih. Nah bagaimana caranya abang bisa meyakini bahwa tuh wah ini bisa nih, jadi karena kan gak semua orang bisa meyakini bang. Banyak kok yang menjadi yang hobi misalnya kayak gitu kan, ada yang hobi bermain bola misalnya gitu kan, tapi mereka tidak yakin bahwa ketika mereka mendalami ilmu bola tersebut itu bisa menjadi sukses gitu. Ada sebuah ungkapan menarik yang sampai hari ini tetap saya pegang, dan saya tularkan juga kepada teman-teman, khususnya teman-teman yang masih muda belia dan masih aktif, masih bersemangat. Jadi begini, ungkapan itu seperti ini. Banyak orang yang memiliki potensi, ya, tapi banyak juga orang yang tidak menyadari bahwa dia sebenarnya memiliki potensi. Itu masalahnya. Dia tidak sadar bahwa dia mempunyai potensi. Karena dia tidak sadar dia memiliki potensi, akhirnya dia tidak memiliki semangat atau keyakinan untuk mengenali jati diri sendiri. Ungkapan yang lebih simpel seperti ini deh. Misalkan kita balikin ke diri kita sendiri, kita bertanya kepada diri kita sendiri, aku ini hebatnya apa sih? Ketika pertanyaan tersebut terucap dari mulut kita sebenarnya sedang mencari tahu gitu, kita ini memiliki potensi apa. Nah, kalau kita sendiri tidak pernah mengkaji diri kita sendiri, kita tidak pernah tahu apa potensi yang kita miliki, sampai kapanpun kita tidak akan menemukan yang namanya jati diri kita sendiri. Nah, alhamdulillah dalam konteks ini aku orang yang tersadar dalam hal karena banyak influencer akhirnya tersadar untuk menggali potensi diri, sehingga memutuskan aku bisanya ini, aku bisa di dalam bidang ini, aku expert untuk melakukan ini dan itu. Itulah, dari situlah awalnya datang keyakinan tersebut
Dan kemudian eksekusinya harus ada. Ketika kita sudah merasa yakin bahwa kita memiliki potensi tersebut, kita harus mengikrarkan, oke, hari ini saya ikrarkan saya akan 100% yakin bisa hidup dari dunia yang akan saya jalani, apapun itu bentuknya. Intinya itu satu, sadar akan potensi diri. Kedua, mengeksekusi potensi yang kita miliki tersebut dengan tepat. Berarti baru kita bisa hidup dari situ. Iya, itu. Nah, cuma kan gini bang, mungkin kan gimana caranya kita untuk bisa mengenali potensi tersebut? Misalnya ini, kayak saya misalnya bang, aku sampai sekarang nggak tahu potensi itu di mana gitu. Ya mudah, kita harus melakukan banyak hal. Kita harus melakukan banyak hal. Misalkan kita anggap hal ini adalah beberapa berupa angka-angka. 1, 2, 3, 4, 5. Mulai dari 1 sampai 5 ini kita lakukan semuanya. Setelah semuanya kelima-limanya kita lakukan, kita kaji ulang dari 1 sampai 5 ini, di mana kita yang paling expert. Ambil yang itu Dan pendalam itu. iya, Konsisten. iya, konsisten. Mencoba banyak hal itu bagus. Ketika usia muda, mencoba banyak hal itu bagus. Karena apa? Ya itu masih proses pencarian jati diri kita. Proses pencarian jati diri, belum ketemu jati dirinya. Baru proses Baru pencarian. proses pencarian. Jadi memang harus banyak hal yang kita lakukan sebagai anak muda begitu. Berarti kalau orang yang belum menemukan jati dirinya, caranya ya melakukanlah banyak hal. Dia harus melakukan banyak hal. Tapi ada kata terlambat nggak bang di situ? Tidak. Saya orang yang paling anti dengan kata-kata Terlambat. sudah terlambat. Tidak pernah ada dalam kamus saya kata-kata terlambat. Dan itu saya aplikasikan dalam semua kehidupan. Contoh, hal-hal kecil. Ketika kita masih kuliah, rata-rata mahasiswa dengan tertib. Kalau misalkan jam perkuliahan jam 7 mulai, jam 7 sudah di kelas. Karena misalkan setengah 9 sudah berakhir. Bagi saya berlaku. Jam 8 pun saya sempat datang, saya tetap masuk. Dengan gaya muka tembok. Iya. Jadi ngilangin malu aja gitu ya? Iya. Bagi saya, setengah jam yang tersisa itu berarti. Jadi saya ini tipikal laki-laki yang last minute. Dan dia dan saya aplikasikan nanti di semua di kehidupan. Tapi pada akhirnya ketika konteksnya kita berada dalam dunia profesional, hal tersebut kebiasaan tersebut harus kita buang. Nah, itu kita mulai menata diri. Ketika kita berhubungan dengan orang banyak, ketika kita berada dalam salah satu lingkaran besar dan posisi kita penting, kita harus menyamaratakan diri kita dengan orang lain. Kita memposisikan diri kita dengan orang lain sesama profesional. Apapun yang mengikat dengan kata profesional tersebut, misalkan cara kerja, kedisiplinan waktu dan lain sebagainya, harus kita terapkan di dalam dunia profesi. Nah terus berarti berapa lama bang menyadari bahwa potensi abang itu maksudnya itu gini bang, kapan abang menyadari bahwa potensi abang itu di musik gitu? Terus hingga akhirnya abang memutuskan untuk mendalami ilmu musik sampai masuk ke zona nyaman di musik tersebut. Oke, ini sedikit flashback ya. Kira-kira di awal tahun 2007, saya sudah berpikiran seperti karena ada sebenarnya trigger lain kenapa saya harus berpikir seperti ini. Saya pikir ini sepertinya kuliah sudah sangat berantakan sekali tahun 2007 itu. Udah berantakan sekali dari 2001 berarti kan? 2002 ke 2007 sudah 5 tahun berarti kan? Saya pikir ini kuliah sudah sangat berantakan. Bukan berarti tidak ada harapan gitu. Kalau saya tidak keluar dari zona seperti ini sepertinya berbahaya. Kalau saya selalu menenggelamkan diri di situ,
akhirnya aku berpikir di tahun 2007 itu aku mulai waktu itu membuat usaha kecil-kecil. Nah, itu konteksnya usaha. Bisnisnya apa waktu itu? Nah, jadi di situ aku mulai terpikirkan untuk berbisnis jualan aksesoris alat musik. Oh, masih sekitar musik gitu. Nah, ya tetap semua tidak lepas dari musik. Semua masih di Ya, musik gitu. tapi sebagiannya sudah berbeda gitu. Ini konteksnya adalah sekarang mencari duit dari hasil berdagang. Ya, dunia perniagaan. Di tahun 2007 itu mulai dari hal-hal kecil. Aku dengan seorang teman waktu itu, beliau ini adalah dulu sebenarnya drummer band saya yang juga pengalaman yang pernah saya ajak di Jogja tapi tidak direstui oleh ibunya itu. Saya kontak dengan dia, saya menawarkan itu, bro gimana kalau saya punya ide nih kali ini gitu. Sepertinya ini peluang bagus untuk di daerah kita gitu. Kita menyuplai untuk studio musik di tempat kita di sana, aksesoris musiknya yang kecil-kecil aja kayak senar gitar, kayak pick gitar, kayak stick drum, kayak softcase gitar dan kecil-kecil lagi. Akhirnya dari obrolan itu dia merasa tertarik. Oke lah, kalau begitu gimana caranya gitu? Oke, kita punya tugas saja. Aku yang bagian pengadaan barang, kau yang bagian marketing di sana. Aku yang mempersiapkan barangnya, item-itemnya sama deskripsinya, kau yang menjadi marketingnya di sana. Oke kan? Tapi ini tentu butuh modal banyak dong. Oh tidak, tidak tahu kan. Aku sudah survei ke beberapa tempat gitu untuk membeli ini dan itu di dalam tempat. Ada sekian menghabiskan duit uang hasil. Jatuhlah kesepakatan kami waktu itu memulai sebuah usaha jual beli ini dalam modal 600.000 bagi dua 300.000 ya 300. Nah di situ juga kami mulai mengikrarkan berdua, bro kita ini tidak main-main bro. Kita berusaha untuk profesional walaupun kita masih ecek-ecek, tapi jangan sampai orang tahu kalau kita masih ecek-ecek. Kita pergunakan kemampuan kita masing-masing gitu untuk nanti bisa mengembangkan usaha kita. Dan alhamdulillah itu berjalan. Berapa lama? Udah di tahun 2007 kami itu mulai kalau nggak salah itu bulan Maret 2007. Dari 2007 ya dan seterusnya nanti ada di titik usaha ini hampir kolaps gitu. Nah, otomatis yang seperti aku bilang tadi gitu, semua bidang di dalam ini kita nambah semuanya. Dari itu kita menghasilkan materi ataupun non materi, dan semuanya berkembang berkembang apa adanya. Maksudnya berkembang bukan dalam artian berkembang sangat besar, tidak besar itu tidak, tapi boleh dikatakan berkembang. Semuanya berjalan, semuanya berjalan sambil berjalan sampai di satu titik waktu itu di tahun 2012 ketika usaha kami sudah mulai berkembang dan kawan ini dengan alasan pribadi yang bisa berkembang. Dan sebelumnya kami sudah memiliki nama usaha yang dipakai sekarang sebagai brand usaha itu dari tahun 2007 itu sudah itu namanya ya sudah Crossline Music. Crossline berarti dari tahun 2007 sampai sekarang dan aku yang meneruskan sampai sekarang. Dan kesepakatan kita waktu itu adalah ketika tahun 2012 dia berdiri kawan itu di situ kita bikin kesepakatan, oke, omset kita bantu rata gitu. Setelah kita bantu rata gitu, kita bikin kesepakatan mulai saat ini pemilik dari Crossline Music hanyalah aku seorang itu selama gitu. Dan itu berlanjut sampai sekarang. Berarti tinggal Crossline itu milik abang ya? Karena setelah 2012 itu sudah terus itu udah habis gitu kan masanya gitu. Nah, terus dan ini
pelajaran-pelajaran yang paling berharga yang bisa aku petik ketika memulai usaha tersebut dari tahun 2007 sampai tahun 2020 itu sangat banyak sekali pelajaran yang bisa ya, ya namanya orang memulai sesuatu yang baru, dimanapun kita juga memulai sesuatu yang baru yang belum pernah kita lakukan, pasti banyak kekhawatiran ya. Banyak hal-hal yang akan terjadi nanti yang tidak kita perkirakan sebelumnya. Misalkan kami sudah sering dihina orang, dilecehkan orang, kita bilang orang amatir, pas nawarin barang ke toko-toko kami ditolak, ternyata kami pandang sebelah mata. Tapi justru itu yang menempa kami semakin semangat sebenarnya gitu. Dan itu banyak sekali. Sering kami difitnah oleh lawan bisnis itu sering sekali. Ya. Jadi kalau aku malah mengambil di situ hikmah yang sangat positif sekali. Kalau misalkan ya banyak orang yang membenci kita, banyak orang yang menghina kita, banyak orang yang menfitnah kita, berarti kita diperhatikan orang. Ya. Berarti kehadiran kita diperhatikan orang. Dan orang mengkaji kita gitu, menilai kita, wah orang ini sepertinya bahaya bisa dilawan. Otomatis itu menjadi semangat bagi aku sendiri. Wah ternyata kita diperhatikan orang, sudah diperhatikan orang konteksnya, kita sudah dianggap berbahaya gitu. Udah dipertimbangkan bisa oleh musuh gitu. Oleh kompetitor juga dipertimbangkan konteks seperti itu. Dan hal-hal itu alhamdulillah kami lalui semua bisa dilewati. Karena dengan tadi itu keyakinan itu tadi bahwa kalau ini memang kita betul-betul fokus di sini gitu. Insya Allah suatu hari kita tidak tahu kapan gitu. Aku bilang ke teman ini pasti ini akan menjadi besar. Aku yakin suatu hari. Terus akhirnya sejak mulai usaha tersebut, nah, di waktu kapan nih abang menemukan jati diri abang tadi? Potensi, abang menemukan potensi bahwa abang tuh mengikrarkan diri abang hidup di musik gitu. Nah, berarti ini ceritanya adalah di penghujung tahun kira-kira di tahun 2012 setelah pecah kongsi tadi. Ya, pecah kongsi sama temannya tadi gitu kan. Akhirnya aku kan kembali menata semuanya dari nol. Semuanya dari nol. Dari nol dengan maksud dari beberapa tahun yang sudah kita lakukan, apa sih yang belum dimaksimalkan maksimal. Nah justru dalam proses ketika itu gitu, ketika aku semakin yakin, disitulah sebenarnya sudah tumbuh. Dan di situ aku memang berjalan fight memang sendiri, semuanya mengurus ya. Semua sebelumnya diurus oleh 2 orang dan setelahnya diurus oleh 1 orang. Pengadaan sendiri. Ya semua marketing sendiri, semua sendiri. Nah otomatis itu kan lebih memacu diri kita gitu, lebih menantang diri kita. Bisa nggak kita melakukan dulu hal yang dilakukan oleh orang lain? Yang biasanya kita dibantu, seorang pembantunya tidak ada. Yang biasa kita punya partnernya nggak ada. Dan sekarang kita harus melakukan semuanya. Bisa nggak? Dan aku berkata pada diriku waktu itu, aku bisa. Aku menantang diriku sendiri, aku bisa. Berarti untuk menantang diri sendiri itu perlu berarti ya? Iya. Nah, sebelum kita menantang orang, tantang dulu diri kita sendiri. Untuk mengukur berarti ya? Lah iya, gitu. Bagaimana kita tahu hebatnya orang kalau kita tidak tahu bahwa kita hebatnya sendiri mana? Tuh. Terus berarti sudah di penghujung 2012 berarti ya? Ke 2013. Ke 2013 abang sudah menemukan jati diri abang berarti di sana. Dan sudah mengikrarkan diri waktu itu hidup matiku hanya di dalam dunia musik ini. Aku yakin di situ apapun yang kulakukan di dalam dunia musik ini pasti akan menghasilkan dan menghidupi aku suatu hari nanti. Nah tapi kan untuk mengikrarkan itu kan bukan sesuatu hal yang simpel gitu, bukan iya. sesuatu yang gampang. Kalau kita belum yakin ya belum bisa mengikrarkan. Konteksnya kan kalau aku kan sudah yakin, makanya abang harus mengikrarkan. Ya. Berarti sudah bulat sekali Ya betul. itu.
Berarti abang juga sudah siap dengan semua resiko. Betul. Siap dengan segala risiko dan konsekuensi. Berarti tidak ada pemikiran untuk bakalan beralih. Tidak. Tetap sudah sampai mati ke Ya. musik. Hmm. Terus apakah itu masih pada zona nyamannya sampai saat ini atau Itu sudah masih zona nyaman itu sebenarnya. zona nyaman? Karena ketika aku berkeputusan untuk memenangkan diri seutuhnya hanya di bidang itu, artinya kan aku nyaman. Ketika aku berani mengikrarkan itu, artinya aku kan nyaman di situ. Betul. Nyaman dengan semua pekerjaan yang aku lakukan tadi. Nah, konteksnya nanti berbeda ketika zona nyaman yang sudah 9 tahun ini aku alami akhirnya bergeser. Nah, dengan sangat drastis. Di pada tahun 2013 kira-kira di penghujung tahun 2013 ini sebenarnya kan cerita anak muda konyol sih sebenarnya. Gimana itu? Ini sebenarnya lebih pribadi sih sebenarnya cerita ini. Ketika di tahun penghujung tahun 2013 aku sepertinya hampir lupa bahwa aku sudah akan memasuki usia kepala daerah. Di tahun 2013 Ya, di penghujung tahun 2013 itu aku sudah seakan hampir lupa bahwa ternyata aku sudah beberapa bulan lagi di tahun 2014 akan memasuki usia kepala daerah. Terus di situ justru menjadi bahan pertanyaan gitu. Apa sih harusnya selayaknya yang dimiliki oleh seorang laki-laki yang akan menjadi usia kepala daerah? Standarnya apa? Kehidupan. Ya, sudah selayaknya dia berkeluarga. Karena sudah masuk usia matang gitu kan. Sangat matang gitu. Lama-lama ntar lagi busuk gitu. Itu. Nah, dan triggernya bukan dari aku. Triggernya memang ada dari pacarku dulu yang sekarang menjadi istriku. Berarti sudah berumah tangga berarti. Ya. Ini cerita waktu kita kami sudah jemu dengan aktivitas berpacaran gitu kan. Sudah sekitar 4 tahun gitu. Hampir 4 tahun. Dan kami konteksnya di tahun 2013 itu sudah LDR. Oh, sudah ada. Dan itu kan mungkin bagi kaum perempuan yang sudah juga mau masuk usia kepala daerah itu kan mengkhawatirkan gitu. Ya. Kok sudah sampai beberapa tahun ini kok belum jelas aku mau dipinang apa tidak. Tiba-tiba konyolnya tanpa disadari kalau nggak salah di penghujung tahun 2013 itu tiba-tiba dia datang ke Jogja tanpa ngasih tahu dulu. Datang pakai taksi dan berhenti di depan kosku. Otomatis saya kan kaget gitu. Kok nggak ngasih tahu tiba-tiba sudah ada di depan kosku. Mungkin sidak kali Bang. Ada niatan sidak juga kali. Sebenarnya ini meminta penjelasan lagi. Oh, Terus kepastian. tadi itu. Kepastian berarti ya. Iya. Nah, berarti Sampai dia bilang, ya kapan mau menikahi aku? Kalau kau nggak nikahi aku tahun ini, ya kau nikahi aja gitar-gitarmu itu. berarti Enggak. disuruh nikah sama gitar Iya. nih. Dan ketika aku mendengar kata-kata tersebut, ya aku udah nggak bisa enak. Udah nggak bisa enak. Itu konteks pertanyaan seperti itu. Siapapun laki-laki ketika sudah disodorkan, disebutkan seperti itu, gitu. Nah, otomatis di situ adalah karena itu sesuatu hal yang besar gitu. Di dalam jantung nih pasti berdegup ya. Kira-kira apalah rasanya orang menikah? Kira-kira bagaimanalah rasanya orang berumah tangga ini? Terus kira-kira nanti pekerjaan yang sedang kulakoni ini gitu, bisa nggak nanti memiliki keluarga? Wah, itu semua pertanyaan itu berkecamuk di kepala gitu. Dan seketika itu juga seakan-akan semua zona nyaman tadi itu sudah hilang karena
yang urusan yang satu ini itu kan urusan apa namanya, yang setiap manusia harus melaluinya, harus melakukannya sebagai manusia normal kan. Apalagi kita laki-laki. Betul. Dan itu sakral juga. Akhirnya aku putuskan, ya ayo kita buka tahun depan. Berarti Abang akhirnya memberikan kepastian Nah, menikah di tahun 2014. bahkan waktu itu ketika zona nyaman itu tadi semuanya terlepas, itu kan terjadi kebimbangan yang sangat besar gitu dengan pertanyaan-pertanyaan yang banyak tadi itu loh. Maksudnya seperti ini, ketika aku akan menikah, kira-kira apa yang aku senangi selama ini akan hilang sirna begitu saja apa enggak? Nah itu yang Abang takutkan. Itu yang paling dikhawatirkan sebenarnya. Ini seakan-akan menikahnya jadinya gambling gitu. Berarti bagaimana cara Bang mengambil keputusan dan meyakini bahwa setelah menikah nih, zona nyaman Bang itu nggak akan hilang? Nah, ini ada konteksnya. Ini konteks yang lebih pribadi banget gitu. Dalam hal ini kesapa lagi kita mengadu ke bukan kepada yang di atas gitu. Jadi melalui doa salat istiqoroh yang melakukan, ya berdoa. Ketika aku berani berjanji akan menikahi dia di tahun depan gitu, ya Allah permudahlah segalanya dan pernikahan itu kekuatan lahir dan batin. Dah itu aja. Kalau dia mau jodohku, jadikanlah niat kami ini nanti terwujud di tahun depan. Dah itu, dan alhamdulillah terwujud loh. Terwujud. Nah Setelahnya kami menikah di 2014 tanggal 15 Juni 2014. habis sebelum lebaran berarti ya? Pas sebulan sebelum lebaran. Sebulan sebelum lebaran Ya. gitu kan. Terus Dan ketika aku memutuskan itu, aku sudah siap dengan semua konsekuensi baru yang akan datang. berarti kalau Akan datang nantinya. misalnya nih, kalau terjadi konsekuensi setelah menikah itu, Abang harus dipaksa untuk keluar dari zona nyaman itu, Abang sudah siap dan Sudah siap. Sudah siap. Berarti ketika itu konsekuensinya harus keluar dari itu, berarti kan melanggar ikrar Abang dong. Sebenarnya kan itu yang menjadi sebenarnya dilema dalam Itu kan pada perjalanan itu yang itu dilema yang paling berat dalam hidup aku. Sudah sekian lama kita berada di zona nyaman dan kita seakan-akan disuruh keluar dan beranjak dari zona tersebut ke zona yang baru yang kita belum tahu sama sekali akan seperti apa, ke kehidupan yang baru yang kita belum pernah merasakan apa rasanya nanti ketika menjadi seorang suami, apalagi kita nanti sekali menjadi seorang ayah dan lain sebagainya. akhirnya setelah menikah apa yang terjadi? Ya salah satu konsekuensinya pasti aku harus meninggalkan. Berapa lama Bang menikah? Meninggalkan Jogja waktu itu karena permintaan dari mertua waktu itu. Sebaiknya kalian tinggal di rumah. Oh disuruh tinggal di rumah istri. Terus rekomendasi orang tua kita. Dan aku sebagai menantu ya tentu menghormati itu. Dan aku anggap itu bukan basa-basi. Dan ternyata memang budaya keluarga mereka seperti itu. Karena istriku ini ternyata tidak punya saudara laki-laki. Jadi bila keluarganya siapapun yang menantu laki-laki pasti akan tinggal dulu di rumah itu setidaknya setahun 2 tahun lagi. Terus ternyata sudah menjadi ya. Jadi keluarga mereka tuh senang kok ada laki-laki di rumah. Berarti berapa lama Bang di sana? Nah ini juga masalahnya. Ternyata setelah orang menikah itu pikiran senang-senang itu tidak lebih dari sebulan. Yang kata orang anggaplah bulan pertama itu sibuk dengan yang namanya bulan madu atau apa. Ya, oke, orang mungkin punya cara tersendiri bagaimana mereka berbulan madu. Habis bulan madu itu yang paling krusial sebenarnya. Nah, anggaplah 1 bulan pertama, oke, kita numpang makan di rumah mertua. Ya. 1 bulan pertama.
kita masih diistimewakan pengantin baru. Minta bulan kedua sudah nggak begitu realitanya. Walaupun ibaratnya nanti keadaan tersebut tidak tertutup dari kata-kata gitu, tapi kita sudah sadar sebagai orang yang datang ke rumah tersebut, sebagai seorang menantu gitu. Dan disitulah akhirnya aku berpikir ulang. Jadi sekitar sekitar 8 bulan aku di rumah mertua itu akhirnya aku sudah tidak tahan dengan keadaan itu sendiri, Karena itu bukan zona nyaman. karena zona nyaman tadi itu hampir 100% sudah hilang, aku nggak bisa ngapa-ngapain. Karena kebetulan di daerah tersebut tidak ada pekerjaan yang menjanjikan sebenarnya yang menjanjikan dari tidak ada. Otomatis apa yang bisa aku lakukan kan? Terus waktu selama 8 bulan tuh apakah tidak ada keinginan untuk mencari pekerjaan lain? Juga Tetap bertahan. dia nggak bertahan, nggak matok. Nah itu kan tadi aku belum bilang atau belum keluar dari itu, aku harus pulang. Kenapa masih matok? Cuma posisinya waktu itu ibaratnya orang ini fight, posisi itu bukan posisi menyerang tapi posisi bertahan. Bertahan selama 8 bulan. Ya, dengan keadaan ekonomi yang sangat menyedihkan, kan tidak ada sesuatu hal yang bisa aku kerjakan untuk menghasilkan duit. Parahnya apa itu? Sampai beli rokok aja Minta nebeng kan? ke es krim. Itu sampai berapa lama kadang tersebut mau mempertahankan. Ya sebagai orang yang tersebut nggak bisa dong. Mau taruh mana bukan? Di belakang orang pasti menceritakan kita, mengunjungan kita, apalagi kita orang pendatang. Akhirnya karena sudah tidak tahan dengan keadaan itu sendiri, di penghujung tahun 2015, enggak, di penghujung tahun 2014 itu, aku bilang lagi, aku harus ke Jogja kembali. Kamu sudah tahu gimana keadaan di sini. Kalau begini terus mau ditaruh di mana muka aku di depan keluarga. Terus Kalau aku tinggalkan, risikonya besar. Satu, bisa jadi kita LDR kayak masa pacaran. Apakah kamu kuat atau tidak? Niatku cuma satu, mengejar mimpi-mimpi yang dulu sempat terhenti. terus Artinya dalam konteks ini ya aku meminta persetujuan dari istri, apakah nikah nih kayaknya awal 2015 sebenarnya berarti dari pas itu istri mengizinkan untuk abang kembali mengejar mimpi abang. Ya. melanjutkan yang sempat terhenti. 2015 masuk offline jalan lagi. Ya, dan itu seakan-akan rasanya seakan-akan mau mulai dari nol lagi. Kan sudah cukup lama ditinggal. Dan memulai itu maksudnya waktu memulai itu kembali kan sama seperti kita memulai suatu hal yang baru lagi. Banyak yang harus dibutuhkan di situ. Hal yang paling utama adalah Tempat, bukan. Hal yang paling utama adalah modal. Karena sudah habis modal tadi. ya betul. Modal tadi. Modal semua sudah habis. Nah di situ aku berpikir gimana caranya gitu. Secara gerilya ya, untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah untuk melanjutkan lagi.
untuk ini pun, untuk ngekos, duit untuk ngekos pun tidak ada. Numpang lagi di kontrakan kamu, terulang lagi zaman 10 tahunnya sebelumnya. Manfaatkan link lagi gitu ya, numpang lagi kawan. Dan bagusnya kontrakan itu masih kawan-kawan lama yang masih profesi, masih itu pemain musik semua. di situ aku mulai lagi semuanya dengan link-link yang baru. Link-link yang lama tetap dijaga, link-link baru mulai datang lagi. Berarti main musik lagi, berarti ya. Main band, soundman lagi. Ya. Terus sebenarnya ini Bang, ada pertanyaan menarik buatku sebenarnya gitu, yang cukup menggelitik di kepala aku gitu. Kan tadi abang sempat ingin mengejar kembali mimpi yang sempat terhenti. Sebenarnya mimpi abang apa sih di dunia musik itu? Apa sih yang ingin bang capai gitu loh? Simpel. Aku ingin bahagia dengan apa yang aku lakukan. Itu aja. Sesuatu yang tidak berwujud materi. Apakah itu berwujud materi? Enggak kan? Ingin bahagia dengan apa yang aku lakukan. Simpel. Sesimpel itu. Iya, sesimpel itu. Takarannya, ukurannya adalah apa? Aku bahagia, aku senang. Udah itu aja. Enggak muluk-muluk. Soalnya kan ini. Adapun materi yang datang di setelah itu dari itu cuma bonus atau plus. Ya soalnya kan orang pengen hidup di dunia musik itu, mereka pasti kayak tujuan akhirnya adalah menjadi seorang musisi, gitu kan, dikenal sebagai musisi legend, gitu kan, atau misalnya wah ini gitaris legend, gitu kan. Nah bedanya aku karena aku sudah melakukan terlalu banyak hal di dalam dunia musik, semuanya aku lakukan. Akhirnya karena semua aku lakukan supaya fair, harapanku juga nggak begitu. Pokoknya dari semua apa yang telah aku lakukan, aku cuma pengen bahagia. Nah itu aja. Itu aja. Terus abang apakah sudah bahagia? Bahagia alhamdulillah. Lahir batin bahagia. Nah ini kembali lagi nih masalah ini nih, masalah rumah tangga tadi. Karena kan dalam kehidupan rumah tangga itu, kalau kata orang bahagia saja tidak cukup kalau tanpa ada materi gitu. Nah, konteks pertanyaannya berarti lebih mendalam lagi. Yang harus pertanyakan, kenapa bahagia? Nah, ada apa kok bisa bahagia? Nah, ya udah, saya pakai pertanyaan itu. Kenapa bang bahagia? Karena semua yang ku rencanakan gitu, untuk mencapai kebahagiaan tersebut, alhamdulillah berjalan mulus. Contoh real aja langsung ya. Setelah menikah, kita ini punya hubungan. Ya, jangan gak usah yang besar dulu, Yang kecil dulu lah. itu mahal kan bunga. Kebahagiaan standar manusia itu diukur dari hal-hal yang berwujud standarnya saja. Ya. Pengen punya ini kan. Di tahun 2016 ketika usahaku sudah mulai berjalan lancar lagi, istri ngomong ini sepeda motor. Alhamdulillah. Setelah itu nggak lama setelah itu istri ngomong, sepertinya kita butuh. Oke, dengan cara apa? Ya segala cara sudah dilakukan. Terus KPR sana sini sana sini atau backbone sampai akhirnya mimpi kita yang satu ini kita berikan yang lain apa? Istriku kebetulan kerja, dia punya usaha sendiri ya, dia bergerak di bidang tour and travel. Aku sudah malu berkantor di rumah ini. Aku perlu sesuatu yang lebih meyakinkan orang bahwa usahaku ini usaha apa. Ya apa yang kamu butuhkan? Aku butuh kantor dong. Alhamdulillah di tahun 2017 itu kita berhasil menjadi ikut dengan tanah-tanahnya
ruko berarti. Nah, untuk Kantor. kantor. Bukan sewa, beli. Bukan saya beli cash, bilang cash. Terus apalagi? Setelah itu mimpiku, aku ingin punya sebuah tempat usaha yang lain. Setidaknya aku harus bisa selalu, alhamdulillah di tahun itu juga, tahun 2016 aku berhasil sewa tempat Di Jogja. Nah, Berarti punya 2 tempat berarti di tempat istri ada ruko sendiri di Jogja, walaupun masih nyawa tapi setidaknya punya tempat gitu. dan alhamdulillah 2 tahun berikutnya kami berhasil di tahun 2019 berhasil lagi beli sepeda motor satu. Yes. Nah, terus apa yang tidak membuat kita bahagia dari semua itu? Mana dari semua hal standar bagi kehidupan manusia, sadang tercukupi, pangan tercukupi, makan tercukupi, semua kita ada. Terus apalagi yang membuat kita alasan kita untuk mengatakan tidak bahagia? Itu semua dari musik. Ya. Tanpa disadari. Banyak kan dari musik. Iya juga ya. Aku juga nggak sadar gitu loh. Enggak, soalnya kan kalau dia itu satu beli ruko, Beli ruko. sama tanahnya, Tanahnya beli sepeda sepeda motor 2, beli rumah, terus bisa nyewa ruko juga. sewa ruko juga. Banyak lu duitnya tuh bang. Ya kalau itu ya banyak nih. Di atas 1 M ya nggak lebih. Nah itu yang gue bilang. Apalagi alasan yang bisa kita katakan untuk membuat kita tidak bahagia. Berarti sudah cukup bahagia sekali ya bang pasti. Ya bahagia. Alhamdulillah aku bahagia lahir batin. Dan aku nggak muluk-muluk. Berarti nggak ada hutang sama sekali. Alhamdulillah tidak ada. Dan tidak pernah hutang. Berarti itu the power of keyakinan tadi Ya. bang. Dan salah satu prinsip yang sangat prinsipil dalam hidup aku adalah jangan pernah terjadi Jauh itu bang. ya sebisa mungkin. Dan aku memang berusaha sangat keras sekali untuk jauh dari itu. Dan alhamdulillah sampai detik ini aku berhasil. Tapi kita tidak tahu kan, tapi sampai hari ini aku masih memegang dulu prinsip itu. Karena simpel. Menurutmu orang kaya itu definisinya apa? Ya kalau orang kaya itu biasanya kan dia bisa beli apa aja apa yang dia inginkan gitu kan, bisa liburan kemana aja, dia tercukupin semuanya lah gitu kan. Oke itu Terus ya mungkin terakhir tadi ya itu bebas dari hutang. Itu orang kaya sebenarnya nggak punya hutang. konteksnya kalau aku pribadi secara prinsip yang aku ambil konten orang kaya itu adalah orang yang tidak punya hutang serta tidak punya. Ya alhamdulillah aku berada di situ. Orang kaya sebenarnya berarti ini. Ya aku merasa orang kaya sejati. Terserah orang setuju dengan definisi itu atau tidak. Toh yang merasakan aku pribadi. Nggak pernah kekurangan, Iya. nggak pernah dikejar hutang. Iya. Ya, ada malah ngasih hutang ke orang. Ya. Alhamdulillah ya itu terjadi loh. Setidaknya ke teman-teman sekitaran kita gitu. Dalam hal urusan apapun itu. Terus lantas apalagi yang alasan yang membuat kita harus berkata Tidak bahagia. tidak bahagia. Kalau kita masih berani mengatakan tidak bahagia, berarti kita tidak bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Berarti perjalanan abang di dunia musik selama hampir bisa dikatakan 20 tahun berarti ya? Ya hampir 20 tahun. Hampir 20 tahun, dan abang meyakini bahwa abang suatu hari hidup di musik itu bisa menghasilkan lebih. Ya. Nah, kira-kira nih bang di penghujung video ini, kira-kira pesan apa yang bang bisa sampaikan mungkin nggak untuk penonton, teman-teman atau anak-anak yang masih remaja yang ingin memulai karir di musik? Pesan apa yang bisa bang sampaikan bahwa mereka bisa yakin di musik kan? Oke. Ini cuma berdasarkan pengalaman. Ya, berdasarkan pengalaman. Mungkin orang lain memiliki pengalaman yang lebih tinggi atau lebih berharga daripada aku. Betul. Tapi setidaknya yang pernah aku alami dan aku Ya. jalani sama ini. Pertama gitu, bagi teman-teman yang masih muda yang ingin berniat terjun ke dunia entertain khususnya musik, saran saya satu,
sarannya juga bisa nanti berupa tips mungkin ya. Satu, lakukan banyak hal yang masih berhubungan dengan apapun itu. Lakukan aja, jangan hanya terpatok sebagai seorang pelayan musik, terpatok hanya sebagai songwriter, terpatok hanya sebagai misalkan soundman, arranger. Lakukan semuanya, mumpung masih muda, punya banyak kesempatan, lakukan semuanya. Karena dari semua hal yang banyak, dari segala hal yang kita lakukan tadi, banyak hal yang kita lakukan tadi gitu, akhirnya pada suatu hari nanti gitu, di titik yang paling klimaks, kita akan menemukan sebuah keyakinan gitu. Saya yakin dengan dunia yang saya pilih. Saya yakin memiliki potensi yang besar. Ketika itu sudah, kata-kata tersebut sudah terikat dalam hati kita, berarti konteksnya ketika itu kita sudah menemukan jati diri kita. Dan ukurannya seperti itu. Lakukan banyak hal. Ya, lakukan banyak hal. Betul. Yang kedua adalah konsisten. Konsisten dengan apa yang sudah kita ikrarkan, apa yang sudah kita janjikan terhadap diri kita sendiri. Kalau kita ikrarkan, hidup mati saya di sini. Konsisten dengan itu. Terima segala konsekuensi manis dan pahit. Karena dengan konsisten itulah nanti yang akan bisa mewujudkan atau menjaga eksistensi kita di bidang tersebut. Saya berikan sebuah analogi. Seorang artis yang pernah terkenal vs seorang artis yang masih terkenal. Siapa kira-kira di antara orang dua ini Terkenal. Yang sudah pernah terkenal. Saya ulangi analogi ini. Seorang musisi yang pernah terkenal vs seorang musisi yang masih terkenal. Siapa di antara orang dua ini yang masih memiliki eksistensi? Yang masih terkenal. Karena yang masih terkenal dulu sudah pernah terkenal dan sampai sekarang dia masih terkenal. Yang pernah terkenal dulu sekarang sudah tidak terkenal lagi. Keywordnya tadi mencari eksistensi, mempertahankan eksistensi. Masih eksis. Masih eksis tersebut, eksistensi tersebut itu adalah berasa fondasinya adalah kita konsisten. Maka dia akan tetap eksis. Iya, konsisten. Tetap konsisten. Maka akan melakukan eksistensi. Itu dua hal itu aja. Jadi yang pertama berbanyak Melakukan banyak hal yang memungkinkan yang berhubungan dengan pekerjaan kita. Ya, yang kedua konsisten Dengan diri kita. Yang ketiga apalagi? Ya cukup dua itu aja. Dua itu aja. Dua itu sudah cukup. Berdasarkan pengalaman pribadi. Untuk menjalani kedua ini betul-betul harus yakin ya dan siap dengan semua konsekuensi. Iya, salah satu unsur kita konsisten itu karena kita yakin kan. Karena kita yakin makanya kita konsisten. Karena kita konsisten makanya kita bisa eksis. Kan lingkarannya seperti itu. Dua itu saja. Dan dua hal ini bisa diterapkan dalam semua lini pekerjaan. Apapun itu. Apapun itu. Semuanya harus Aku yakin. konsisten Iya, gitu kan. Aku yakin. Nih bagi teman-teman, apapun pekerjaannya, apapun profesinya, bagi yang masih muda, lakukanlah banyak hal. Jangan pernah takut gagal dalam melakukan hal tersebut, dan temukan potensi yang besar pada diri kita sendiri, lalu konsisten dengan hal itu. Itu ya bang, pesannya ya bang. Mungkin cukup jelas teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini video kita mungkin sudah jelas semua ya dari awal perjalanan. Mungkin kalau mau tahu detailnya kalian harus tonton nanti di video sebelum kita yang part 1 ya bang. Zona nyamannya gitu kan, bagaimana menciptakan zona nyaman, menjalani zona nyaman gitu kan. Nanti ada di part pertama kita. Nah, oke teman-teman,
terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video saya, boleh tinggalkan subscribe-nya, like dan komen, dan jangan lupa juga untuk share ke teman-temannya agar saya nanti bisa membuat video seterusnya. Dan mudah-mudahan video yang saya buat bisa bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Oke teman-teman, dadah. Peace.